Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini acara permintaan video pembedahan kelinci untuk pengobatan terapi kelinci. Kali ini atas nama pasien berinisial ATE dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Ini nanti bahwa penyakit-penyakit yang terlihat di kelinci adalah penyakit-penyakitnya pasien yang berpindah ke kelinci atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita cek semuanya, penyakit apa saja. Nah, mari kita cek ya. Ya, di sini terlihat ada penyakit seperti ini ya. Ini yang gelembung-gelembung seperti ini adalah penyakit. Ini gelembung berbusa kayak deterjen kalau nyuci pakaian itu ya, kayak deterjen kalau nyuci pakaian ini berbusa seperti ini. Ini penyakit banget. Ini penyakit namanya gelembung masuk angin. Gelembung masuk angin adalah masuk angin yang sudah bertahun-tahun masuk ke dalam tubuh dan tidak bisa keluar. Akhirnya jadilah gelembung masuk angin. Ini di sini gelembung masuk angin ada. Kemudian di sini ini juga gelembung masuk angin ini. Ini juga banyak sekali. Wah, ini juga banyak. Kemudian di belakang coba. Wah, ini belakang juga banyak. Ini belakang ya. Gelembung masuk angin banyak sekali. Ini banyak sekali. Jadi di mana tempat ada gelembung masuk angin, di situ bisa jadi letak penyakit utamanya. Ini di selangkangan, ini juga banyak sekali nih gelembung masuk angin. Ini menggelembung ini ya. Ini menggelembung ini. Sebelah sini juga iya, ini gelembung ini. Jadi gelembung masuk angin yang bertahun-tahun tidak bisa keluar, itu bisa jadi gelembung masuk angin seperti ini yang merekat dengan daging, dengan kulit, yang mana biasanya ketika ada gelembung masuk angin seperti ini itu dikerik tidak mempan, karena dikerik itu adalah menghilangkan masuk angin yang masih baru, yang masuk angin baru sehari 2 hari gitu ya. Kalau ini sudah lama, sudah merekat dengan daging, kulit, sudah jadi gelembung masuk angin, ini nggak mempan, dikerik itu nggak mempan. Namun insya Allah dengan metode pengobatan terapi kelinci ini, dengan doa terapi kelinci ini, insya Allah mempan. Ini kepindah-kepindah ke kelinci, sehingga mudah-mudahan gelembung masuk angin yang ada di dalam tubuhnya pasien mudah-mudahan berangsur-angsur hilang atas izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Gelembung masuk angin itu bisa menyebabkan badannya panas, mudah masuk angin, badannya lemes, sistem kekebalan tubuh atau imunitasnya juga menurun, bisa menyebabkan tensi darahnya tidak stabil, bisa menyebabkan cairan asam lambungnya naik, sehingga penyakit perut atau bisa arahnya ke pusing, sakit kepala. Kemudian gelembung masuk angin juga bisa menyebabkan biangnya segala penyakit. Akhirnya penyakit apa yang menimpa itu bisa mudah tambah parahnya. Kemudian gelembung masuk angin juga bisa menyebabkan mengeringnya pelumas pada sendi-sendi tulang. Jadi sendi-sendi tulangnya kering sehingga bisa terjadi zat kapurnya kering, bisa terjadi pengapuran. Seperti halnya terjadi di sini. Ini juga tulang sendi tulang belakangnya ini, atau bahasa Jawa Tengahnya itu boyok ini. Ini udah gosong kayak merah kehitaman. Ini rusak ini.
Jadi pelumas-pelumasnya kering, akhirnya bisa jadi rusak seperti ini, jadi osteoartritis, yaitu kerusakan pada sendi-sendi tulang. Yang mana pelumas pada sendi tulang sebetulnya setiap hari produksi, namun ketika banyak gelembung masuk angin, maka pelumas tersebut akan menjadi kering dan kering. Akhirnya yang paling penting adalah gelembung masuk anginnya ini supaya dihilangkan, biar pelumasnya tidak ada terganggu, biar zat kapurnya tidak terjadi pengapuran seperti itu. Kalau seperti ini kan bisa jadi pengapuran. Kalau sudah pengapuran, pelumasnya kering, maka bisa terjadi sarafnya kejepit. Ketika pelumasnya banyak, saraf kejepit itu pasti dia akan balik lagi karena licin, dia elastis. Tapi kalau kering, saraf yang kejepit itu dia nggak kembali lagi ke elastis karena kasar, karena kering. Nah, kemudian ini di kaki, wah ini kaki penyumbatan darahnya ini tebal sekali ini. Ini masya Allah ini bisa menyebabkan asam urat, kakinya sakit, pegel, panas, mungkin emar, kram itu dan lain-lain ini. Tapi ini Bismillah kepindah-pindah ke kelinci, gelembung masuk anginnya kepindah-pindah ke kelinci, penyumbatan darah pada saluran darah di kaki juga kepindah-pindah ke kelinci supaya normal lagi, supaya lancar lagi. Sebelah sini juga ada ini penyumbatan darah ini. Hitam. Kalau hitam itu sudah parah ini, maksudnya sudah lama, sudah saking kotornya gitu loh. Sebelah sini juga ada ya. Ini, tapi memang ini paling banyak ini, paling tebal ini. Kemudian, nah di sini, ini di belakang kepala ini penyumbatan darah seperti ini, walaupun kelihatannya kecil, ini bahaya ini. Maksudnya di belakang sini, di punggung, leher belakang kepala itu ada namanya hormon kortisol atau sampah-sampah pada darah itu yang sering naik ke atas. Naik ke atas nanti di sini kumpul kotoran-kotoran sampah darahnya, nanti bisa jadi penyakit, bisa mengganggu selaput saraf motorik, bisa mengakibatkan darah tinggi. Ketika darah tinggi, ketika sampah darahnya banyak dan mengganggu kabel-kabel selaput saraf motorik, nanti selaput saraf motoriknya bisa rusak, nanti bisa menyebabkan stroke dan lain-lain. Itu masya Allah, mudah-mudahan tidak sampai seperti itu. Mudah-mudahan ini kepindah-pindah ke kelinci sehingga biar belakang kepala, belakang lehernya yang sakit pegel ini mudah-mudahan bisa lancar kembali, bisa sehat kembali, bisa kepindah ke kelinci atas izin Allah, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya seperti penyakit-penyakit goib-goib yang menaunginya juga ya mudah-mudahan ikut kepindah ke kelinci juga, karena penyakit goib itu biasanya memang dia namanya penyakit goib jahat ya, jadi dia semakin menjadikan penyakit tersebut menjadi parah seperti itu, atau menjadikan penyakit tersebut semakin susah disembuhkan. Itu penyakit goib itu seperti itu. Jadi tetap ada efek di medisnya juga. Nah, kemudian ini di dalam perut. Ini di dalam perut banyak cairan ini. Ini sudah kelihatan dari sini nih. Ini cairannya banyak. Ini cairan asam lambungnya banyak. Kita tumpahkan ya. Nah, ini cairan asam lambungnya banyak. Gitu. Wah, itu banyak sekali. Itu penyakit semua itu. Cairan asam lambung bisa menyebabkan emah, perut mual, perut kembung. Terus cairan asam lambung itu satu saluran dengan cairan asam yang ada di otak. Maka ketika cairan asam lambungnya naik, maka cairan asam yang di otak juga naik, bisa menyebabkan migrain, vertigo, kepala pusing dan lain-lain. Dan ini kepindah-pindah ke kelinci ya. Mudah-mudahan cairan asam lambung pada pasien mudah-mudahan bisa normal kembali, tidak banyak seperti ini. Ini banyak sekali ini. Ini lumayan ini perutnya ini. Kemudian, nah ini paru-paru. Ini paru-parunya kotor ini. Nah ini paru-parunya ada flek kotor. Nah ini kotor banget. Ini harusnya bersih seperti ini kotor banget. Ini juga paru-paru itu kan kayak tabung oksigen. Dia pompa nafas juga. Nah ini kan terlihat kayak garis-garis gini ya. Ini garis-garis seperti ini sampai menggaris seperti itu. Berarti dia benar-benar tertekan dengan tulang iga ini. Akhirnya dia sampai garis, sampai tertekan keras sehingga tentunya menyebabkan nafasnya ngos-ngosan, nafasnya tersengal-sengal karena dia tertekan di sini, tertekan ke tulang iga itu sampai garis-garis seperti ini. Kalaupun tidak tertekan ke tulang iga saja, itu flek pada paru-paru bisa bikin nafas ngos-ngosan dan lain-lain loh. Ditambah-tambah ini tertekan ini sampai garis-garis ini kan garis sesuai dengan tulang iga ini. Nah ini
bisa menyebabkan itu nafasnya tersengal-sengal, nafasnya ngos-ngosan, nafasnya susah, bisa menyebabkan batuk juga, bisa menyebabkan radang tenggorokan juga, karena paru-paru dan tenggorokan itu satu paket. Namun ini insya Allah mudah-mudahan kebina ke kelinci sedikit demi sedikit, mudah-mudahan bisa berangsur-angsur bersih paru-parunya, amin ya rabbal alamin. Nah ini ya, paru-paru itu satu paket dengan tenggorokan ini, satu saluran. Makanya ketika paru-parunya sakit, tenggorokannya juga bisa sakit juga. Ini di dalam tenggorokan ini banyak serpian-serpian ini berbusa ini. Ini penyakit juga ini. Peradangan tenggorokan itu. Kemudian jantung. Nah, jantung. Ini jantung sebelah sininya lentur. Sebelah sini lentur. Tapi sebelah sininya keras. Ini sebelah sininya keras. Jadi jantungnya separuh lentur, separuh keras. Harusnya ya lentur-lentur saja harusnya. Ini keras. Ini juga ada gelembung masuk angin sedikit. Ini kecil-kecil sekali ada gelembung masuk angin. Jadi gelembung masuk angin juga bisa mengganggu jantung. Jantungnya terus keras ini. Jadi gangguan jantungnya juga, ini jantungnya keras, kayak kecapean gitu kan. Detaknya terlalu cepat. Akhirnya sekarang bisa menyebabkan nafasnya tersengal-sengal juga karena pompa oksigennya pada jantung juga bermasalah. Ini keras banget ini. Sebelah sini keras banget. Ini keras banget. Nah, kalau gini kan lentur. Beda ya. Ini juga Masya Allah ya, paru-paru dan jantungnya mudah-mudahan kepindah-kepindah semua ke kelinci sehingga agar jantung dan paru-parunya normal kembali, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita cek organ hati, bahwa organ hati adalah pabrik darah manusia atau pengelola darah utama pada manusia. Jadi ketika ada kerusakan pada sistem darah, maka dia terjadi kerusakan juga pada organ hati. Ini terlihat organ hati banyak rusaknya ini. Nah ini ya, organ hatinya tidak bersih. Ini banyak, wah ini bercak-bercak putih-putih kayak gini ya. Wah, flek-fleknya banyak sekali ini. Ini flek-flek juga banyak sekali. Dibalik coba. Wah ini juga banyak lagi ini. Ini ya, putih-putih. Ini penyakit-penyakit ini, flek-flek ini. Wah, banyak sekali. Ditambah ketika pasien itu ada aroma-aroma mistik ghaibnya, penyakit-penyakit ghaib itu tambah-tambah bisa memperkeruh penyakit itu, bisa memperparah penyakit sehingga bisa sampai separah ini, sekotor ini loh. Ini kan kotor banget seperti ini. Flek-fleknya banyak sekali nih. Ini pabrik darah, pabrik pengelola darah utama pada tubuh, sehingga kotor seperti ini akhirnya sistem darahnya juga kotor, sistem darahnya seluruh tubuh juga rusak semuanya. Namun insya Allah lewat terapi kelinci ini sudah berhasil kepindah berapa persen pun disyukuri, kepindah 30% disyukuri, kepindah 50% disyukuri, kepindah 100% alhamdulillah. Sesuai kehendak Allah, nanti Allah yang memberikan kesembuhannya, apa langsung 100% atau 20% dulu, 50% dulu atau berapa persen, yang penting disyukuri dan tetap senantiasa jangan menyerah untuk selalu berdoa dan ikhtiar untuk kesehatannya, amin ya rabbal alamin. Kemudian ini lambung. Ini lambungnya juga kurang bagus, ini ada merah-merah kayak gini. Ini juga agak keras, ini lambungnya juga keras. Sini ini ada hitam-hitam, ini radang-radang ya, penyumbatan pembuluh darah pada kulit pembungkus lambung ini lambungnya bermasalah, keras ini. Perut, ada perut ini banyak merah-merah ini yang bisa menyebabkan lambungnya mengeras atau mungkin panas atau pegel atau macam-macam. Kemudian ini usus pencernaan. Ini ada radang ya. Ini namanya, ini radang, yang putih-putih ini radang usus atau sariawan usus ini. Nah, ini ada satu. Kita taruh di sini, kita cari lagi maksudnya. Ya, ini taruh di sini, kita cari lagi. Nah, ini ada lagi nih. Nah, ini ada lagi. Ini ada dua, satu, dua gitu. Kita kumpulkan di sini, satu, dua. Ya, dicari penyakitnya lagi.
peradangan pada usus itu biasanya disebabkan karena terlalu banyak sisa makanan yang menempel di dinding usus. Mungkin itu makanan yang menempel di dinding usus itu sudah sejak lama, yang mungkin mengandung zat-zat kimia, mengandung mecin gitu kan, dan lain-lain. Ini ada lagi, nah ini ada lagi, ketemu lagi 1, 2, 3 atau ada 3. Ini Masya Allah loh, radang pada usus loh, koreng ibaratnya kayak luka pada usus, sariawan gitu. Itu tentunya bisa menyebabkan ya sakit perut juga walaupun tidak setiap hari. Ya itu penyakit-penyakitnya. Kemudian ini di air kencing. Ini air kencingnya kotor ini. Ya kelihatan ya. Nah ini kotor banget. Wah ini serpihan-serpihan penyakit. Wah ini. Nah itu serpihan-serpihan penyakit. Wah ini penyakit-penyakit yang kepindah ke kelinci ini. Air kencingnya kotor banget. Penyebabnya bisa karena sering minum obat, bisa karena sering nahan air kencing. Namun kesimpulan intinya adalah kami di sini lewat terapi kelinci bantu doa supaya penyakit-penyakitnya pasien juga bisa keluar lewat air kencing. Jadi intinya ini penyakit-penyakit yang kepindah gitu ya. Mudah-mudahan normal kembali, sehat kembali. Ya untuk yang lainnya insya Allah bagus. Ya untuk penyakit-penyakit yang saya sebutkan ini adalah penyakit-penyakitnya pasien yang terpindah ke kelinci yang terizin Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kepindahnya langsung 100% atau 50% dulu atau berapa persen dulu, kita syukuri karena itu adalah kehendak Allah yang akan mengatur. Namun kita tetap senantiasa berusaha berdoa supaya penyakitnya sembuhnya bisa cepat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ini semua penyakitnya bisa hilang semua, biar pasien diberikan kemudahan untuk kesembuhannya atas izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya nanti bisa dikonsultasikan lagi dengan kami untuk melanjutkan terapi kelinci tahap yang selanjutnya. Ya, untuk itu kami cukupkan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sehat walafiat lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.